Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk tetap hidup pada saat sekarang ini guna dan tujuan menuntut ilmu. Salat beriring salam tidak lupanya kita anjung tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita kesempatan yang telah bersusah payah menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi Allah. Baiklah, pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas materi mata kuliah tafsir Tarbawi mengenai Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa Faizatur Rahmi dari jurusan Tadris Matematika kelas B dengan NIM 2414040025. Pada kali ini saya di sini akan menjelaskan materi kuliah tafsir Tarbawi. Baiklah, langsung saja masuk kita pada materi kita kali ini, yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Terjemahannya yaitu, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Quran ini memiliki asbabun nuzul Quran, yaitu ayat ke-7 dari Quran surah Al-Mujadilah ini turunkan berkenaan dengan perilaku sebagian orang munafik dan ahli kitab yang sering melakukan pembicaraan rahasia najwa di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka sengaja berbicara secara berbisik-bisik dan menampakkan sikap seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Hal ini menimbulkan rasa khawatir, curiga, dan gelisah di hati orang-orang beriman, karena mereka mengira bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang merugikan diri mereka. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa tidak ada satupun pembicaraan rahasia atau percakapan yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa yang manusia sembunyikan di dalam hati mereka. Selanjutnya kita masuk kepada penafsiran Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Yang pertama yaitu tafsir menurut Al-Tabari. Menurut Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, ayat ini menjelaskan kekuasaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ia menegaskan bahwa makna kebersamaan Allah dalam ayat ini bukan secara zat, tetapi dalam bentuk pengawasan dan ilmunya atau ma'iyah ilmiah. Al-Tabari menafsirkan firman Allah yang artinya Allah ma'ahum bi ilmihi wa sam'ihi wa basyirihi la yakhfa alaihi min amrihim syai'un. Mereka dengan ilmu, pendengaran, dan penglihatannya, tidak ada sesuatu pun dari mereka yang tersembunyi darinya. Selanjutnya tafsir menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Bahkan bisikan hati manusia sekalipun, ia menulis innahu ta'ala alimun bijami'i al-ashha sami'un li al-asrar wa al-najwa. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, mendengar rahasia dan pembicaraan tersembunyi. Selain itu, Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi, yaitu apabila 3 orang berada di suatu tempat, maka janganlah 2 orang berbicara secara rahasia tanpa melibatkan yang ketiga, karena hal itu membuatnya sedih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada tafsir menurut Wahbah Az-Zuhaili. Menurutnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan
keluasan ilmu Allah dan penegas dan pengawasannya atas seluruh makhluk. Ia menulis, yukhbira Allahu ta'ala anna ilmuhu muhitun bikulli ma fi as-samawati wa al-ardi wa bikulli najwa wa kallam khafi. Menurutnya, yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini mendidik manusia agar berhati-hati dalam berbicara dan berbuat, karena semua akan diberitakan kepada kembali di hari kiamat. Selanjutnya yaitu tafsir menurut Al-Qurtubi. Menurutnya dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna teologis dan moral. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menyadari Allah selalu bersamanya akan malu untuk bermaksiat. Beliau berkata, man alima anna Allaha ma'ahu aina makana istahya'an yasiyahu. Menurut Al-Qurtubi, rasa malu kepada Allah adalah bagian penting dari pendidikan spiritual yang menumbuhkan akhlak mulia dan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Selanjutnya, tafsir menurut Al-Maraghi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan bahwa Allah mengetahui segala rahasia manusia, baik dalam hati maupun percakapan yang tersembunyi. Ia menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pendidikan sosial agar umat Islam berhati-hati dalam berbicara, tidak menyebar fitnah, dan tidak berbisik-bisik dalam keburukan. Itulah menurut tafsir Al-Maraghi. Selanjutnya, tafsir menurut As-Sa'di. Menurutnya dalam Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan pengawasan Allah. Tafsir ini menanamkan nilai moral agar manusia menjaga diri dari dosa dan berperilaku sesuai tuntunan agama. Nah, baiklah, setelah pembahasan tafsir tadi, kita masuklah selanjutnya kepada nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Yang pertama, nilai akidah. Nilai akidah ini termasuk keimanan kepada ilmu dan pengawasan Allah. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini menjadi dasar bagi pembentukan keimanan yang kuat, iman qawi. Karena setiap manusia harus yakin bahwa tidak ada satupun rahasia, ucapan, atau tindakan yang luput dari pengawasan Allah. Nilai ini mengajarkan peserta didik untuk selalu merasa diawasi, muraqabah, oleh Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, ia akan berusaha berbuat jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nilai akhlak, etika berbicara dan bergaul. Surah ini menegur perilaku berbisik-bisik dan berbicara rahasia yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan perpecahan di antara manusia. Dalam dunia pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya etika komunikasi agar peserta didik mampu berbicara dengan sopan, jujur, terbuka, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Guru dan peserta didik diajarkan untuk menghindari segala bentuk komunikasi yang bersifat eksklusif atau menyinggung pihak lain, karena dapat merusak keharmonisan hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, nilai pendidikannya yaitu nilai sosial. Pada nilai sosial ini ada kebersamaan dan tanggung jawab. Ayat ini juga menumbuhkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Allah menegaskan bahwa Dia bersama mereka dimanapun mereka berada, yang menunjukkan konsep kehadiran ilahi ma'iyah dalam kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini menumbuhkan sikap kolaboratif antara guru dan siswa dan masyarakat. Setiap individu tentu memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebaikan bersama. Selanjutnya, nilai spiritual. Pada nilai ini terdapat nilai kesabaran, muraqabah, dan muhasabah. Ayat ini mengingatkan bahwa semua ucapan dan perbuatan manusia akan diberitakan kembali di hari kiamat. Hal ini menanamkan nilai muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, dan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual ini akan berusaha memperbaiki diri, menjaga kebersihan hati, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk.
pendidikan Islam, nilai spiritual ini menjadi fondasi terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia, insan kamil. Selanjutnya yaitu nilai moral. Nilai moral ini memiliki nilai kejujuran dan integritas. Kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu melahirkan pribadi yang jujur dan berintegrasi tinggi. Dalam pendidikan, kejujuran menjadi kunci utama keberhasilan. Peserta didik yang sadar akan pengawasan Allah tidak akan berbuat curang, menyontek, atau berbohong karena ia yakin semua perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban kelaknya. Selanjutnya nilai transendental, hubungan hamba dengan Allah. Hal ini pada ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan bersama manusia dalam segala keadaan atau setiap keadaan. Hal ini mendidik peserta didik agar senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya, akan kehadiran Allah menumbuhkan ketenangan batin dan rasa syukur yang mendalam. Baiklah, hanya itu materi pada kali ini. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan tafsir Quran surah Al-Mujadilah ayat 7 ini dapat disimpulkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk percakapan rahasia dan niat tersembunyi manusia. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, menghindari kemunafikan, dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dari perspektif tarbawi, ayat ini mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti takwa, tanggung jawab, dan etika dalam bermuamalah. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membentuk individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sebagai materi, kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.